Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novita Lestari, NPM 1831040176 dari Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dengan DPL Ibu Erin Nur Maulidia MPD dari kelompok KKN DR 326. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 varian Delta, gejala dan juga cara mencegahnya. WHO menyatakan varian Delta telah menyebar ke 85 negara. Dunia kini tengah menghadapi virus COVID-19 dengan varian Delta. Varian ini pertama kali diidentifikasi di India. Varian Delta ini adalah varian yang dinilai paling menular. WHO menyatakan kondisi ini adalah kondisi yang sangat rentan, apalagi bagi negara-negara miskin yang belum mendapatkan vaksin secara merata. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa varian Delta adalah varian yang paling cepat menular. Lalu, bagaimana gejala dari COVID-19 varian Delta ini? Yang pertama ada sakit perut, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga sakit kepala, yang keempat gangguan pada pendengaran, yang kelima mual ataupun muntah, yang keenam adanya kurang nafsu makan, yang ketujuh pilek, yang kedelapan nyeri otot ataupun nyeri sendi, dan yang terakhir ada demam tinggi. Saat ini, lonjakan kasus COVID-19 di dunia dari hari setelah kasus pertama semakin meningkat. Bahkan, tingkatan tersebut bisa naik secara berkali-kali lipat kalau didiamkan saja. Lalu, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Kasus COVID-19 di Indonesia rata-rata 7 harinya mengalami peningkatan sebanyak 32.000 kasus. Lalu, bagaimana upaya mencegah peningkatan COVID-19 terutama jenis COVID varian baru Delta? Yuk simak. Yang pertama, ikuti langkah pencegahan. Jason Tetro menjelaskan langkah untuk mencegah COVID varian baru adalah dengan melakukan ABC, yakni airway, lindungi diri dengan pelindung, seperti menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, dan juga menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, ada bubble atau gelembung, hanya berinteraksi dengan orang-orang terdekat saja. Dan yang ketiga, ada kontak. Kita dianjurkan menggunakan aplikasi pelacak kontak agar tahu orang tersebut terinfeksi atau tidak. Dan yang kedua, membatasi lingkaran sosial. Mengurangi jumlah orang-orang dalam lingkaran sosial juga baik dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun variannya. Yang ketiga, batasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dia habiskan untuk berbelanja. Setiap menit yang dihabiskan untuk berbelanja dalam ruangan dapat meningkatkan risiko Anda. Yang keempat, pikirkan kembali peraturan kerja dan juga sekolah. Situasi ini dilakukan ketika kita tidak memungkinkan melakukan pertemuan secara offline, maka dilakukan secara online. Yang kelima, perhatikan penggunaan masker yang benar. Sebisa mungkin, gunakan masker yang pas dan lebih baik lagi jika kita memakai masker bedah ataupun masker N9. Berdasarkan CDC, kita tidak dianjurkan memakai masker kain karena dapat menembus perlindungan terhadap virus corona. Yang keenam, sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik menggunakan sabun juga dianjurkan. Dan yang terakhir, vaksin. Vaksin sangat penting untuk dilakukan karena dapat dipercaya untuk memperlambat percepatan COVID-19. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.